ada ayat itu ar-rijalu iya. itu. Itu karena ada orang yang bilang bahwa laki-laki itu karena dia pemimpin, dia satu tingkat atau dua tingkat Di atasnya. di atas perempuan. Itu gimana Ustaz itu? Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Muhajir dan tentunya Ustadz kita semua di Renaissance Channel, Ustadz Erwin Baharudin. Dan kali ini pastinya karena Ustadz Erwin Baharudin yang jadi pembicaranya, maka pasti temanya adalah tema tentang Islam, isu-isu tentang Islam gitu. Kajian-kajian tematik tentang Islam. Nah, kali ini pembahasannya menarik karena kita akan membahas tentang bagaimana Islam memuliakan perempuan, bagaimana Islam mengangkat derajat dan kehormatan perempuan itu sendiri. Karena kita tentunya berangkat dari beberapa fenomena yang merendahkan dan melecehkan perempuan. Ada beberapa kejadian di tahun 2021 lalu. Kita kan baru 1 Januari ini ya kan. Betul. Di awal tahun. Iya, di awal tahun. Di kampus ada pelecehan seksual, ada kekerasan seksual terhadap perempuan, dan bahkan juga di tempat-tempat yang lain yang katanya sih pesantren, tapi kan ini debatable Ustaz, karena ada yang bilang itu cuma boarding school. Ya. Mungkin bisa dibahas sebentar. Tapi intinya yang dilakukan itu adalah umat Islam yang menjual nama-nama agama ya. Yang mengajak orang masuk pesantren katanya sih, dan pondok akhirnya tahfiz. Ya, pondok tahfiz ya, dan akhirnya melakukan pelecehan seksual. Nah, ini suatu yang mengkhawatirkan Ustaz, karena kan yang sepengetahuan saya dalam Islam itu kan perempuan sangat dimuliakan. Atau bagaimana Ustaz? Bisa dibahas bagaimana Islam apakah memang betul-betul memuliakan dan mengangkat derajat dan kehormatan perempuan? Oke, terima kasih filosof saya Muhajir. Yang ganteng ini. Alhamdulillah masih ganteng. Saya mau menyapa dulu Sobat Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Renaissance dimanapun kalian berada. Jadi membincangkan soal perempuan itu tidak akan ada habis-habisnya. Iya. Karena perempuan itu menurut para filosof seperti Muhajir adalah tajalliyat Tuhan yang paling sempurna, manifestasi Tuhan yang paling sempurna di muka bumi ini. Ya, itu kita akan menyita banyak waktu untuk membahas itu. Bahkan kita bisa kehilangan akal. Iya. Kan saking serunya mungkin pembahasannya saja. Membahas sosok perempuan. Nah, dalam Islam yang paling sederhana menurut hemat saya, bagaimana Islam Al-Quran memuliakan kaum perempuan itu buktinya dalam surah An-Nisa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yang surahnya 114 surah itu ada satu surah yang khusus berbicara. Nama surah itu dinamai? Nama surah. Iya, surah An-Nisa. Iya. Apalah satu lagi? Surah Maryam. Surah Maryam ya. Oh iya, surah Maryam. Kan Al-Quran itu kitab hukum, sejarah, pelajaran, budaya. Itu muatan kandungan Al-Quran. Ya. Sejarah pada saat Al-Quran menjelaskan sejarah tokoh-tokoh besar di masa lalu, tidak hanya menggambarkan tokoh-tokoh lelaki dari kalangan lelaki, seperti Nabi Yunus, surah Yunus, Rasulullah, surah Muhammad, Nabi Ibrahim, surah Ibrahim, Nabi Hud, surah Hud, surah Al-Luqman. Tidak hanya laki-laki. Al-Quran juga memberi porsi khusus kepada perempuan. Surah Maryam. Surah Maryam. Ibunda Nabi Isa alaihissalam. Sayyidah Maryam alaihissalam radhiyallahu anha. Itu menunjukkan bahwa Islam, Al-Quran sangat memuliakan kaum perempuan. Itu pengantar dulu. Itu pengantar dulu. Saudara Muhajir yang insya Allah dirahmati Allah. Nah, kemudian kalau kita melihat menarik lagi lebih spesifik ke dalam sejarah Islam, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menemukan luar biasa Nabi memperlakukan kaum perempuan. Saya awali dari istrinya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra Tahira radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu mendampingi Rasulullah pada fase-fase awal perjuangan menyebarkan Islam. Tapi saya sih bukan agak miris ya, agak berkerut sedikit alis saya kalau kita mencoba menarik sejarah. Sangat kecil porsi yang diceritakan tentang Sayyidah Khadijah. Padahal perannya luar biasa. Orang yang pertama beriman kepada Allah setelah Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah.
setelah Nabi balik dari Jabal Nur, kembali dari Jabal Nur, ya, Nabi datang ke rumahnya, kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya, ya, kedatangan Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil kalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu SK pengangkatan Rasulullah sebagai seorang nabi. Nabi balik meninggalkan bukit Jabal Nur yang tinggi itu, luar biasa, cadas terjal perjalanan ke atas itu. Alhamdulillah saya sendiri kalau berangkat umroh sering membawa jamaah, utamanya ibu-ibu itu. Saya bawa naik ziarah ke Jabal Nur, tapi itu malam hari. Itu malam hari. Nah, bagaimana Nabi balik datang ke rumahnya, kemudian Sayyidah Khadijah dengan sigap mengambil selimut menyelimuti Nabi, mendudukkan Nabi di pangkuannya, menyandarkan Nabi di dadanya, memberikan kehangatan sebagai seorang istri, memberikan kekuatan sebagai seorang partner, mensupport, ya. Waktu Nabi menceritakan itu, lalu turunlah ayat yang surah yang kedua itu, surah Al-Mudaththir, wahai orang yang berselimut. Itu SK pengangkatan Nabi sebagai seorang Rasul. Ya. Nah, itu Nabi bercerita kepada di sisi Khadijah, dan Khadijah tanpa syarat dia berkata, saya beriman kepada Allah. Tanpa syarat dia beriman kepada Allah. Tidak ada pertimbangan apapun. Tidak ada pertimbangan apapun. Dia meyakini apa yang disampaikan oleh suaminya ini adalah kebenaran. Kemudian dia berikrar, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan suaminya. Dia percaya dengan kerasulan, kenabian, misi yang dibawa oleh suaminya. Khadijah kan bangsawan yang kaya raya. Kaya raya, betul. Saudagar kaya raya. Saya istilahkan begini. Sayyidah Khadijah itu perempuan dalam bahasa konteks Bugis Makassar, apa sulapa. Iya, Pak Sulapa, ya. Iya. Saya biasa bilang apa sulapa. Kenapa Pak Sulapa? Satu, Khadijah seorang bangsawan tinggi Quraisy. Kalau di Bugis Makassar di Sulawesi Selatan itu kira-kira ya, kalau Khadijah lahir di Makassar ini, di Bugis, di tanah Bugis Makassar ini, di depan nama Khadijah itu ada gelar bau. Itu kan bau strata yang paling tinggi, baru di bawahnya ada Andi. Ini kalau bau sempurna. Khadijah darah kebangsawanannya sempurna. 24 karat. Sulapa yang pertama. Yang kedua, dia seorang yang kaya raya, saudagar kaya. Waktu itu Khadijah terkenal pengusaha perempuan yang paling kaya. Bahkan saudagar yang paling kaya di Makkah pada waktu itu. Bangsawan tinggi, kaya raya. Yang ketiga, cantik, rupawan. Buktinya dalam sejarah banyak yang mau melamar. Itu petinggi-petinggi, para bangsawan, para raja, para pemimpin yang mau melamar, ya ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Karena kecantikannya yang sangat tersohor, terkenal. Dan terakhir, Khadijah punya akhlak yang luar biasa. Bangsawan, tinggi, kaya raya, cantik, berakhlak. Kira-kira ada di Makassar enggak begitu, Jir? Susah. Kalau ada saya masih mau nambah lagi. Ya kan? Tadi sulit. Dan boleh jadi sudah tidak ada. Ya kan? Nah, ini sosok Sayyidah Khadijah. Ini kita membincang perempuan ya. Ya, bagaimana pandangan Islam? Ya, saya menarik aja dalam konteks sejarah hidup Nabi. Ya. Ini istri Rasulullah. Sebagai cerminan perempuan yang sempurna, tokoh perempuan dalam Islam yang layak untuk menjadi uswah, yang sangat dihormati dan dimuliakan dan teladan bagi perempuan-perempuan yang lain yang sangat dimuliakan dan dihormati oleh Rasulullah. Nah, ini Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu punya beberapa putri. Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalsum, dan si bungsu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dua putrinya ini dinikahkan dengan bukan orang sembarangan lagi. Karena ini salah satu bangsawan Quraisy juga. Sahabat Rasulullah, khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai Sayyidina Utsman itu mendapat gelar Zunnurain, yang mendapatkan 2 cahaya. Sekalipun ada catatan, katanya dalam riwayat itu Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kalsum itu bukan putri kandung Nabi, tapi keponakan Sayyidah Khadijah yang memang sudah diambil anak oleh Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, dan setelah menikah dengan Nabi, Nabi angkat 2 perempuan ini menjadi anak. Nah, ini tapi riwayatnya kecil. Jumhur ulama meriwayatkan Sayyidah Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu putri kandung Rasul. Tapi Sayyidah Az-Zahra saya tidak menemukan ada perbedaan.
Oh gitu. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidah Fatimah bukan putri kandung Nabi. Oh iya betul. Ittifaq sepakat. Sudah sepakat bahwa itu putri. Bahwa Sayyidah Fatimah adalah putri kandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi juga ini kita bisa lihat lagi bagaimana Islam melalui Rasulullah memberi keteladanan bagaimana memperlakukan kaum perempuan. Nabi sangat menghormati putrinya. Bahkan dalam riwayat kalau Fatimah, iya Sayyidah Fatimah, kalau Nabi hadir, Fatimah hadir di majelis Rasulullah, Nabi memberi tempat duduknya untuk Sayyidah Fatimah. Kalau bersalaman sungkeman dengan ayahnya, Fatimah mencium tangan ayahnya, Nabi kembali mencium tangan putrinya. Ini kan bentuk penghormatan ayah kepada putrinya, ya kan? Yang kedua, bagaimana dalam riwayat-riwayat banyak matan-matan hadis yang menunjukkan itu secara eksplisit. Nabi katakan, yang mencintaiku, yang mencintai Fatimah mencintaiku, yang membuat Fatimah murka membuatku murka, yang membuat Fatimah bahagia membuatku bahagia. Ini kan bukti-bukti, contoh-contoh yang sangat nyata dalam sejarah Islam bahwa kaum perempuan sangat dimuliakan. Jadi sangat ironi kalau kita kaitkan dengan konteks kasus di Bandung yang kemarin itu, ya bukan pondok pesantren itu, Jir. Oh ya itu betul, ya. Itu boarding school. Ya, kedoknya aja saja, kedoknya aja jual-jual nama. Mohon maaf ya, maaf. Sejauh amatan saya dan yang saya ketahui, insya Allah, demi Allah ini saya mau bilang begini, tidak pernah ada satupun pondok pesantren yang betul-betul pondok pesantren didirikan oleh para ulama yang ikhlas, dibina oleh para ulama, oleh para asatid, para murabbi, yang ada kasus-kasus seperti itu, pelecehan seksual seperti itu. Nggak ada. Kenapa tidak ada kasus seperti itu di pondok-pondok pesantren yang benaran ya? Karena para murabbinya mengenal Al-Quran, mengenal sejarah Nabi, mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh, Jir. Di kampungnya Haji di Pangkep ini. Pondok Putri, pondok Imim Putri, ya di Manasate ini ya. Itu pimpinannya gurunda kita, Dr. Haji Amr Kasim, ya. Itu nggak ada kasus seperti itu pernah terjadi di sana. Kenapa ya? Karena benar-benar pondok pesantren dikelola dengan profesional. Iya, dikelola dengan profesional. Dan kiai, ya. Dan yang membina betul-betul ulama. Nah, ini contoh. Jadi mau sekali lagi saya tidak membela pesantren. Tapi yang benar-benar pesantren sejauh yang saya amati nggak ada itu. Tapi perilaku oknum yang melakukan itu perlu kita ini. Perlu. Bahkan perlu ya kan sudah kecam, ya? Sudah masuk karena hukum. Saya malah mendorong ya, agar betul-betul diberikan sanksi yang seadil-adil. Hukuman yang seberat-beratnya kalau perlu. Biar ada efek jerah kepada dia dan kepada yang lain untuk tidak berusaha atau berpikir untuk melakukan perbuatan yang sama. Sebagai syarat bahwa perempuan itu tidak boleh diperlakukan semena-mena. Karena Islam sendiri mengangkat kemuliaan dan kehormatan dan derajat perempuan, Ustaz, ya. Begitu. Bahkan Islam turun kan, kalau tidak salah kan juga salah satunya itu membebaskan perempuan dari belenggu kejahilian, katanya. Iya, benar. Karena waktu itu kan di Arab jahiliyah kan itu perempuan kalau ada anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup, ya. Kalau tidak salah mungkin diluruskan, Ustaz, ya. Bahkan bangsawan di sana kan menikah tanpa batas, ya. Gonta-ganti perempuan seenaknya, tidak ada aturan dan hukum apapun. Islam datang justru menghilangkan itu. Nah, ini yang menarik. Terima kasih sudah diingatkan. Berbicara tentang poligami. Iya. Saya bukan anti poligami. Karena itu ada. Boleh jadi kalau ada kesempatan saya pengen juga. Dan saya pikir semua laki-laki berpikir seperti itu. Tapi baiklah kita mencoba untuk mendudukkan ini. Ayat poligami itu masuk dalam kategori ayat-ayat Madaniyah. Artinya ayat itu turun di Madinah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ini yang saya amati ya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra wafat pada periode Makkah. Artinya apa? Poligami Rasulullah nanti terjadi setelah Khadijah wafat. Jarang dibahas loh ini oleh para asatid pengusung poligami. Bahkan selalu mengambil contoh dari Nabi, ini sunnah Rasulullah. Iya, betul. Poligami. Cobalah kita dengan pikiran yang jernih, hati yang bening, kita mengkaji sejarah hidup Nabi. Nggak ada poligami di masa Sayyidah Khadijah hidup. Di masa Khadijah hidup? Iya, buktinya
surat ayat poligami turun di Madinah. Dari Madinah ya. betul. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', itu berlaku. turun di Madinah. Sudah Berlaku boleh, di Madinah. berlaku. Di Madinah. Memang sejarah ya tidak ada catatan yang lain. Pada periode Makkah di saat Khadijah masih hidup, Nabi punya istri yang lain. Bahkan berpikir untuk punya istri yang lain nggak ada. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa kenapa Nabi tidak melakukan hal yang seperti itu, karena Nabi betul-betul menjaga perasaan Sayyidah Zahra. Sayyidah Khadijah Sebagai istri pertamanya yang menemaninya berjuang. Iya, yang menemaninya berjuang, merintis dari nol. Iya. Bahkan Sayyidah Khadijah dalam sejarah yang terkenal bangsawan kaya raya itu, tadi saya sudah katakan Pak Sulapa ya. Iya, Ya, dia menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan. Islam. Habis hartanya. Bahkan menurut riwayat menjelang wafatnya sudah tersisa beberapa dirham lagi. Bahkan itu pun sebelum dia wafat, dia minta kepada Nabi untuk membawa sisa hartanya itu ke pasar untuk disedekahkan. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membawa ke pasar untuk mensedekahkan. Perjuangan itu Iya. yang dihormati. Berulang-ulang kali Sayyidah Khadijah menanyakan, apakah itu harta itu sudah disedekahkan? Saya tidak mau kembali kepada Allah membawa harta sebesar itu. Dan beliau akhirnya menutup mata di pangkuan Rasulullah. Beliau berwasiat kepada Nabi untuk tetap teguh, bersabar dalam menjalankan misi ini. Ini luar biasa ini. Luar biasa. Sosok Sayyidah Khadijah. Iya, iya. Ya, dia memberi pesan-pesan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh yang paling paripurna. Oh, tidak ada. Yang kedua, kalau kita lihat, Nabi punya putri 3. Ya. Ya, salah satunya Sayyidah Fatimah. Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah ini, masya Allah, Penghormatannya Nabi kepada Fatimah tadi itu di awal saya sudah sampaikan. Nabi mencium tangannya. Bahkan kalau Nabi merindukan wangian surga, Nabi mencium aroma Fatimah. Bagaimana Nabi mendudukkan Fatimah, bagaimana Nabi menjelaskan yang membuat Fatimah rida, saya rida, yang membuat Fatimah murka, saya murka. Dan contoh-contoh yang sangat paripurna. Bagaimana Nabi, ini bukti nyata bagaimana kaum perempuan sangat dimuliakan. Jadi diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berkiprah, melakukan sesuatu ya yang penting untuk kemaslahatan masyarakat. Nabi memberi ruang, Al-Quran memberi ruang. Jadi tidak pernah ada larangan perempuan untuk melakukan apapun, dengan catatan sepanjang nilai-nilai Islam itu terjaga. Berpoligami lagi ada batasnya, Ustaz, ya? Ada batasnya. Sampai 4 saja, bro. 4 dan itu pun bersyarat. Kalau kalian tidak bisa berkuadil fawahida, maka cukup 1 kata Allah. Ya saya pikir itu. Ini semua menunjukkan. Sekali lagi ini semua menunjukkan bahwa Islam betul-betul memuliakan kaum perempuan. Ya. Satu lagi yang contoh. Saya biasa diundang untuk menyampaikan khutbah nikah, nasihat pernikahan. Ini penting untuk muhajir juga yang sekalian saya mendengarkan khutbah ini. Yang insya Allah tahun ini akan, amin, supaya termotivasi juga. Supaya termotivasi segera melangsungkan pernikahan. Jangan terlalu lama. Kiamat udah dekat. Ya. Saya beri satu contoh misalnya. Ada surah dalam Al-Quran yang biasa dibacakan oleh para imam itu yang menikahkan tuh wali atau imam kelurahan atau KUA dari KUA yang menikahkan pengantin itu, kedua pasangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Nah, dalam ayat itu saya mengutip penjelasan guru kita, penulis tafsir yang ada di hadapan kita ini, Tafsir Al-Misbah. Syekh As-Sayyid Al-Habib Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Beliau menjelaskan ada 3 kata yang mesti diperhatikan dalam ayat itu. Yang pertama, ada kata litaskunu ilaiha. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah. Yang ketiga warahmah, litaskunu mawaddah warahmah. Litaskunu yang dimaksud di situ ya kesesuaian jiwa. Jadi cinta itu diawali dengan kesesuaian jiwa, kecocokan. Hajar cari yang cocok biar nyambung. Iya betul. Ya kan? Litaskunu ilaiha. Jadi hubungan itu dimulai dengan kesesuaian jiwa. Kita merasa tentram di dekatnya, yang bersangkutan juga seperti itu, kita nyaman, kita dan seterusnya, maka berlanjut. Ke tingkat yang lebih tinggi. Ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itulah ijab qabul. Pembuktian cinta itu pada saat penyatuan. Dan ijab qabul itu penyatuan.
wa ahadna minkum misalkan ghalidha, dan ingatlah ketika kalian mengambil perjanjian yang kokoh di hadapan Allah, misalkan ghalidha, itulah ijab kabul. Perpindahan amanah, tanggung jawab dari orang tua wali perempuan ini, ayah kandungnya, kepada suaminya. Tanggung jawab ya, bukan dalam arti menguasai. Bukan. Ya, karena kan biasanya begitu, paham, karena saya sudah menguasai istri saya, ini istri saya mau perlakukan apa saya. Nggak boleh, itu jahiliyah itu. Arab jahiliyah lagi itu. Kan banyak seperti itu, akhirnya banyak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi mawaddah itu buktinya. Kemudian ada kata warahmah. Mawaddah itu setelah berlanjut hubungan itu penyatuan, terjadilah interaksi hubungan suami istri timbal balik, maka terbitlah kasih sayang di antara keduanya. Nah, inilah yang menjaga pernikahan. Nah, Habib Quraisy menjelaskan bahwa mawaddah itu dijaga oleh 3 hal. Yang kesemuanya satu akar. Yang pertama iman, yang kedua amanah, yang ketiga aman. Jadi ada iman, amanah, dan aman ya. Misalkan ghalidha atau ijab kabul itu, perjanjian yang kokoh atau yang disebut yang ijab kabul itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Seseorang yang mengamanahkan sesuatu kepada orang lain, ya pasti dia memberi kepercayaan kepada orang. Orang itu dianggap layak untuk diamanahi. Orang tua kandung istri kita, atau bukan istri kita ya, karena Muhajir belum menikah ya, itu tentu mempercayai misalnya saya atau laki-laki atau suami itu untuk menjaga putrinya ini. Maka ada kata amanah di situ. Amanah itu selalu melekat. Apa yang selalu melekat dengan amanah? Yang melekat dengan amanah tentu yang pertama sesuatu yang diamanahkan. Dan yang kedua, yang melekat dengan amanah itu adalah yang diserahi amanah tidak pernah berpisah. Ya toh? Jadi sesuatu yang melekat itu sesuatu amanahnya itu sendiri, dan yang diserahi amanah itu sendiri tidak boleh berpisah. Harus selalu bersama-sama untuk menjaga. Itu amanah. Gitu ya. Yang ketiga aman. Begitu konsepnya. Yang ketiga aman. Nah, amannya apa? Aman itu dia tentram bersama dengan sang pengemban amanah. Ya kan? Nah, kalau semua laki-laki berpikir seperti itu, perkawinan dilandasi dengan landasan seperti itu, insya Allah tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, tidak akan terjadi laki-laki memahami, tidak akan ada pelecehan perempuan, kekerasan seksual, dan lain-lain sebagainya. Karena betul-betul menempatkan perempuan sebagai satu kesatuan dengan diri kita, ya kan? Iya, tidak ada perbedaan. Ada ayat itu ar-rijalu itu. Itu karena ada orang yang bilang bahwa laki-laki itu karena dia pemimpin, dia 1 tingkat atau 2 tingkat di atas perempuan. Itu gimana Ustaz itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini ayat juga yang kadang menjadi menjadi justifikasi laki-laki untuk melihat perempuan sebagai lebih rendah ya. Menganggap perempuan makhluk yang 1 tingkat di bawahnya. Lebih rendah. Saya tidak sepakat itu. Karena kata qawwamuna di situ, ya, kalau Pak Quraisy menjelaskan dalam tafsirnya, itu malah lebih berfungsi sebagai penanggung jawab. Bukan lebih tinggi. Jadi qawwamuna di situ fungsinya adalah pemimpin yang dimaksud di situ, ya fungsinya dia penanggung jawab dalam rumah tangga, yang wajib mencari nafkah, yang wajib memberikan ketentraman, kedamaian, memberikan kasih sayang, memberikan cinta yang seluas-luasnya kepada istrinya, itu yang dimaksud qawwamuna. Menurut Habib Quraisy dalam tafsir Al-Misbahnya. Jadi artinya qawwamuna di situ bukan berarti bahwa saya suami, saya laki-laki, kalau perempuan makhluk yang kelasnya, stratanya di bawah saya, harus ikut apa yang saya sampaikan, apa yang saya katakan. Bukan seperti itu, bukan seperti itu Islam. Bukan pemimpin dalam arti otoriter seperti itu. Itu kan otoriter. Iya, tapi pemimpin itu di situ, qawwamuna yang dimaksud di situ, pemimpin yang dimaksud di situ. Lebih dimaknai dengan penanggung jawab. Penanggung jawab dalam rumah tangga, penanggung jawab dalam keluarga. Karena kewajiban mencari nafkah. Betul. Karena sepengetahuan saya tidak ada dalam Al-Quran itu yang entahlah ya, menunjukkan ada ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan.
Iya, nggak ada. Yang ada hanyalah fungsi-fungsi laki-laki. Fungsi-fungsi Laki-laki dianggap makhluk yang lebih sempurna dalam arti akalnya lebih sempurna. Ya, Gitu. ya. Karena akalnya lebih sempurna, maka perempuan yang agak lemah itu dibimbing. Dibimbing. Dan Itu pun dibimbing seterusnya. dalam arti Secara kodratif, secara fisik, laki-laki lebih kuat, ya. ya kan? Maka harus jadi pelindung. Ya, maka dia harus menjadi tameng, menjadi pelindung bagi istrinya. Bukan kekuatan itu keluarganya. dimanfaatkan untuk melakukan bukan. kekerasan. Yang gitu. kedua juga ini pikiran saya. Ya. Boleh jadi perempuan lebih kuat dari laki-laki. Ya sih. Iya. Karena kalau dia bekerja kan Semua hal yang bisa dikerjakan laki-laki bisa dikerjakan perempuan. betul. Iya. Ya sih. Semua hal yang bisa dijalani laki-laki bisa dijalani perempuan. Tapi tidak semua hal yang dijalani perempuan bisa dijalani laki-laki. Iya. Mengandung, Iya. melahirkan, menyusui. Ada enggak sama laki-laki itu? Tidak ada istri. Nggak ada. Tapi luar biasa istri kita membawa janin 9 bulan dalam perutnya ini. Hari itu Setiap hari beratnya luar biasa. Luar biasa dia sanggup itu. Pada saat perempuan itu melahirkan, saya lihat istri saya melahirkan. Saya pangku istri saya waktu melahirkan. Luar biasa kesakitan yang harus yang harus diterima yang mereka rasakan untuk melahirkan, melanjut kehidupan. Dia kuat. Dia kuat. Menahan itu. Demi lahirnya generasi. Sudah kesakitan luar biasa. Kesakitan yang sangat luar biasa. Tapi pada saat anaknya lahir, istri saya. Dan saya yakin semua perempuan yang melahirkan seperti itu, tidak ada satupun itu yang lahir ini anak kurang ajar ini gara-gara dia saya setengah mati 9 bulan. Saya kesakitan harus mengeluarkan dia. Justru diambil, didekap, disayangi, disimpan di dadanya, menetes air matanya, bahagia. Ya, padahal baru saja merasakan kesakitan yang luar biasa. Gara-gara. Iya, kata orang kalau perempuan melahirkan itu satu kakinya di dunia, satu dikubur. Yang kubur itu menunjukkan betapa dahsyatnya melahirkan itu. Nah, tidak ada satupun perempuan yang habis melahirkan ibu itu yang ini anak saya tidak mau deh gara-gara dia saya kesakitan. Didekap anaknya, keluar air matanya, tidak mau berpisah, segera mau melihat wajah anaknya. Ini kan contoh-contoh yang bahwa perempuan sesungguhnya ya, kalau menurut saya yang lebih tangguh dari laki-laki dalam hal itu ya. Nah, saya pikir itu. Jadi tidak ada satu ruang pun, satu jalan pun, atau satu celah pun dalam Islam, dalam Al-Quran yang bisa menjadi justifikasi untuk merendahkan kaum perempuan. Mudah-mudahan itu pun yang tinggi derajatnya bagi yang ini ya. Iya, dalam Al-Quran Allah kalau mengenai perintah Allah selalu menyebut siapa yang melakukan kesalehan ya, laki-laki beriman, perempuan beriman. Siapa saja di antara mereka yang ukurannya itu kesalehan. Iya, kesalehan. Bukan karena kajendermu laki-laki. Bukan, karena kau laki-laki kau lebih banyak pahalanya kalau puasa dibanding dengan perempuan. Enggak ada. Kalau karena kau laki-laki, kalau kau sholat misalnya sholat subuh perempuan juga sholat subuh dalam waktu yang bersamaan, yang laki-laki ini lebih banyak pahalanya dibanding yang perempuan. Nggak ada itu. Yang ada siapa yang ikhlas, mau laki-laki kek mau perempuan kek. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia ditinggikan derajatnya oleh Allah. Siapapun itu. Iya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya, tanpa mengenal gender katakan laki-laki yang beriman. Enggak, siapapun, mau laki-laki mau perempuan. Iya, jadi ini semua bukti-bukti ini. Mudah-mudahan tema kita kali ini bisa membuka cakrawala berpikir kaum Adam ini, kaum laki-laki ini, termasuk kita semua ini untuk tidak lagi memperlakukan perempuan dengan semena-mena. Ya, menarik sekali karena sudah azan saya dengar Ustaz. Berarti kayaknya kita harus akhiri saja Ustaz ya. Ya, terakhir saya setelah menutup perjumpaan ini Ustaz, mungkin ada wejangan-wejangan terakhir tentang tema ini Ustaz. Ada yang menarik ini. Saya punya buku yang ditulis oleh Ustaz. Buku apa? Mencari hati perempuan. Ustaz nanti Sobat Renaissance bisa cari ini buku. Ya, ditulis oleh Ustaz Ayem Safar. Ini guru sahabat kita. Ini beliau katakan di sini. Ketika seorang laki-laki atau suami berbicara kepada perempuan atau istrinya, pastikan hati perempuan bahagia dengan pembicaraan kita. Ketika seorang perempuan berbicara kepada laki-laki, pastikan akal laki-laki memahami apa yang di hati perempuan. Akal yang memahami hati adalah akal yang hidup dengan cinta. Asik. Ini tugas muhajir ini untuk menjelaskan. Ada satu lagi di bagian akhir di sampul belakang ini.
jiwa perempuan membutuhkan jiwa laki-laki sebagai ibu bagi hati perempuan. Iya. Oleh karenanya, jadilah suami yang menjadi ibu bagi hati istri. Sesungguhnya banyak pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang memahami hati perempuan. Artinya, perlakukan kaum perempuan dengan kelemah lembutan, dengan kehangatan, dengan cinta. Dan dia pasti akan merasa nyaman, tentram, aman, ya, di dekat kita. Ini contoh aja satu. Oh, ini. Iya. Saya punya Dari binatang tadi kesayangan. ini di sini Ini burung ini kesayangan ini. Ini binatang. Iya. Karena kita pelihara dalam satu rumah, di rumah ini menyayangi dia, memberi makan, mengelus-elus, mencintai, memberi ketulusan, aman. Iya. Dia aman, tidak kemana-mana. Tenang, merasa nyaman. Iya, ini kalau kalau dari tadi saya lihat di sini Ustaz tidak pergi. Iya, aman-aman aja nih kalau saya cium. Dia merespon juga dengan kiss bibir saya. Artinya apa? Binatang pun kalau diperlakukan dengan baik akan menunjukkan, akan merespon balik kebaikan itu. Bagaimana dengan manusia? Apatah lagi kaum perempuan. Yang juga layak dihormati. Nabi bersabda, aku menilai umatku dari bagaimana cara memperlakukan kaum perempuannya, ibunya, istrinya, dan anak-anak perempuannya. Maka berlemah lembutlah pada perempuan. Saya pikir itu, dan ini juga menjadi pelajaran untuk saya pribadi. Untuk kita semua. Karena saya juga sering kali khilaf, kadang kasar, kadang tidak memperlakukan dengan selayaknya. Kita sebagai manusia biasa, saya mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sering kali saya meminta maaf kepada istri saya cium tangan istri saya, maafkan kesalahan, kehilafan yang pernah saya lakukan, karena namanya kita ini manusia biasa. Tapi idealnya seperti idealnya dalam Islam kita harus selalu ingat itu, bahwa perempuan harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan kelemah lembutan, dengan kehangatan. Saya pikir itu. Oke. Karena ini sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat, jadi kita selesaikan ya. Nanti kita akan bertemu pada tema-tema keislaman selanjutnya lagi, Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan kita berumur. Oke. Saya doakan juga ini. Mudah-mudahan Muhajir segera menemukan tambatan hatinya. Amin. Karena sudah 2020. Hari ini sudah 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Jangan lagi 1 Januari 2023 Muhajir masih jomblo. Sudah warning ini, Ustaz. Sudah warning, insya Allah. Harusnya tahun ini, Ustaz ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Doakan saja Ustaz, semoga tambatan hatinya sudah ada. Amin. Yang terkoneksi, yang sudah kelihatan yang saya satu frekuensi. Insya Allah. Kan tadi sudah dijelaskan kalau pernikahan itu ada penyatuan. Insya Allah. Tapi sebagai pengurus PBHMI tentu tidak kesulitan. Iya kan? Iya. Tinggal dicari yang mana yang banyak kader-kader kohati ini yang tentu bisa dijadikan partner ideal dalam menjalani. Amin. Tinggal dicari yang mana yang sefrekuensi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, sampai di sini saya dulu Sobat Renaissance. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.